Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Senang kembali kita boleh berjumpa dalam Mesbah Keluarga. Kami dari Gembala GB Gihon Rayun 12 Denpasar mengajak saudara masuk di dalam Mesbah Keluarga. Bila kiranya Mesbah Keluarga ini menuntun kita untuk kita menerima berkat Tuhan dan kasih-Nya melingkupi hati kita. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Katakan kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, kami bersyukur, kami tinggikan Kau, kami bawa hati kami menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Yesus besar, Yesus sunshine. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, kami persembahkan bagi-Mu. Tuhan, ini kami, hidup kami hari ini. Tuntun kami Tuhan, kami bawa keluarga kami dalam rencana-Mu yang sempurna. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dianugerahkan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu
sepanjang hari yang kami rasakan. Buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Engkau bela kami Tuhan dalam setiap waktu. Iya Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan perlindungan daripada sorga ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh melihat Tuhan Yesus perbuatan-Mu yang ajaib di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami menjadi dasar mesbah keluarga pada malam hari ini. Kami diberkati, kami dipulihkan, bahkan kami mengalami terobosan breakthrough daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Untuk mendasari mesbah keluarga kita malam hari ini, kita akan berbicara atau menyampaikan firman Tuhan yang terkutip dalam Lukas pasal yang 9, ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-62. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan, yaitu Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Dalam perikop ini yaitu tentang hal mengikut Yesus. Nah, begini firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61 dan 62, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak dalam kerajaan Allah." Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas dalam hal mengikut Tuhan. Ayat yang ke-57 dan 58 itu berbicara soal motivasi dalam mengikut Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan? Apakah tujuan kita supaya diberkati, disembuhkan, atau yang lainnya? Tetapi apapun itu sah-sah saja. Tetapi kita boleh menguji motivasi kita dalam mengikut Tuhan, sehingga kita tidak menjadi kecewa di tengah perjalanan dalam mengiring Tuhan. Ayat 57 dan 58 saya bacakan sekali lagi. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Banyak orang menjadi kecewa karena sesudah ia mengikut Tuhan, tidak terjadi fakta yang dialami. Keluarganya dipulihkan, usahanya berhasil, tapi malah justru dia menghadapi banyak persoalan. Akhirnya dia menjadi kecewa. Karena apa? Karena motivasinya salah dalam mengikut Tuhan. Tidak salah untuk datang kepada Tuhan diberkati, nggak salah. Nah, saya boleh boleh simpulkan bahwa kekristenan kita sebenarnya ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus itu. Hamba Tuhan berkata begini, lalu mari kita angkat roti. Nah, kalau kita berbicara roti itu berbicara makanan dan kebutuhan, maka akan banyak orang akan datang kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus menemplak orang banyak itu berkata, "Engkau datang kepadaku karena engkau lapar." Jadi banyak orang datang kepada Yesus hanya dia ada sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan daripada Tuhan Yesus karena perut mereka lapar. Tetapi kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah mereka tiadakan.
Ya. Jadi akan banyak orang datang ketika berbicara tentang makanan, kebutuhan dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa perjamuan kudus tidak berhenti pada hanya mengangkat roti. Yang kedua adalah ada cawan. Ya. Maksudnya adalah saya gambarkan adalah cawan itu adalah ada cawan yang harus kita pikul, cawan harus kita terima. Penderitaan ikut Tuhan itu harus kita siap menerima. Ya. Mungkin kita ya mengalami tekanan, mengalami masa-masa sukar. Ya. Ada cawan penderitaan, ada proses, ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan. Tetapi apapun itu, ya, it's okay, nggak apa jadi masalah. Tetapi apa yang menjadi motivasi kita dalam ikut Tuhan? Kalau motivasi kita benar dan kita lurus di hadapan Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan kepada keluarga-keluarga di dalam pelayanan kita masing-masing. Yang kedua adalah berbicara di ayat 59 sampai yang ke-60 itu berbicara soal prioritas. Mari kita baca kembali ulang, yaitu dalam 59-60 katakan, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apakah tidak salah mementingkan keluarga? Penting. Apakah tidak salah mengutamakan pekerjaan? Penting. Apakah tidak salah ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita pikirkan? Penting. Tetapi dari semua itu, apa yang menjadi prioritas? Kita harus menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama, tidak ada yang lain. Ya. Mari kita, Tuhan menjadi utama di dalam hidup kita ini. Makanya ada lagu pujian mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jadi yang terutama dalam hidup ini meninggikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ini harus menjadi prioritas utama dalam keluarga, sehingga yang lainnya akan mengikuti dan menjadi pelengkap. Jangan diputar balik, ya. Jangan diputar balik. Jadi tidak salah mementingkan keluarga, tidak salah mementingkan pelayanan. Jangan sampai melalui kita terlalu juga pelayanan tapi tanpa memprioritaskan yang lain, ya salah juga. Tetapi dari semua itu harus mengikut Tuhan, itu prioritas kita adalah Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, akan 22, kita akan memasuki tahun 2023. Mari kita coba uji kembali apa yang menjadi motivasi kita dan apa yang menjadi prioritas kita. Yang ketiga adalah dalam Lukas pasal 9 ini, di ayatnya yang ke-61 dan ada ayatnya 62, saya akan bacakan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, poin ini berbicara soal komitmen, Bapak Ibu. Saya dapat simpulkan atau artikan sedikit tentang komitmen adalah keputusan yang kita ambil itu harus konsisten dan harus menghidupinya. Apapun risiko dari sebuah keputusan yang kita ambil. Nah, kalau kita mengikut Tuhan, maka kita juga harus memiliki komitmen di dalam Dia. Ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu mengikut Tuhan dan harus kita hidupi. Dan kita harus siap menanggung sebuah risiko dari sebuah keputusan kita ketika kita mengikut Tuhan. Bukan yang enak-enaknya saja. Kan ada banyak orang begitu kan, maunya hidupnya diberkati. Nggak salah. Maunya keluarga dipulihkan. Nggak salah. Nggak salah. Tapi coba diuji kembali. Ya. Apakah ketika kita mengikut Tuhan, ya, ketika situasi itu tidak
seperti yang kita harapkan? Masihkah kita berkomitmen untuk tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Saya belajar Bapak Ibu, waktu saya sakit, ya, saya berdoa kepada Tuhan mengatakan begini, Tuhan, aku berdoa bukan karena saya sakit, enggak, tapi karena saya butuh Tuhan. Dan itu harus dihidupi Bapak Ibu. Ya, jangan kita berdoa datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita mengalami sebuah kebangkrutan, kemudian ketika kita juga tidak memiliki ekonomi yang baik, lalu apakah kita masih tetap memiliki komitmen tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Jadi ini yang menjadi pelajaran dalam Mesbah Keluarga malam hari ini yang bisa kami bagikan, yaitu biarlah kita ketika kita meninggalkan tahun 2020, kita masuk kepada tahun 2023, kita masih memiliki motivasi yang benar, memiliki prioritas yang benar, dan memiliki komitmen tetap mengikut Tuhan. Ada pujian mengatakan, mengiringi Yesus keputusanku, mengiringi Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, aku tetap mengikut Tuhan. Walau sendiri, aku tetap iring Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita bersama-sama. Amin. Sebelum mengakhiri Mesbah 2 ini, kami akan naikkan pujian dan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Ayo mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan.
Kau terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Amin.